Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kecerdasan pada anak. Kecerdasan anak tidak hanya dinilai berdasarkan skor semata atau skor standar seperti tes IQ. Seorang pakar pendidikan dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Thomas Armstrong mengungkapkan bahwa tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak memiliki jenis kecerdasannya masing-masing. Dr. Howard Gardner, seorang profesor bidang pendidikan di Harvard University, Amerika Serikat, mengemukakan sebuah teori yang diberi nama teori kecerdasan majemuk. Howard membagi kecerdasan anak menjadi 8 jenis. Setiap anak bisa saja memiliki 8 jenis kecerdasan ini. Hanya saja ada anak yang hanya menonjol pada 1 atau 2 jenis kecerdasan saja. Kita tidak bisa memaksakan anak kita menjadi hebat di semua bidang. Namun, kita dapat membantu mengoptimalkan semua potensi di setiap area kecerdasannya. Kecerdasan yang pertama yaitu word smart atau kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Kita bisa mendukung kecerdasan anak dengan sering mengajaknya bercerita, membaca bersama, membacakan dongeng, dan melakukan dialog berdua dengan anak. Yang kedua, number smart atau kecerdasan logika matematis. Jenis kecerdasan ini bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal-hal yang berbau sains maupun yang berhubungan dengan logika. Untuk mengasah kemampuan ini, berikan anak-anak alat berhitung yang menarik, benda-benda untuk dihitung, balok bertuliskan angka-angka, puzzle, hingga timbangan untuk mengukur berat. Kita bisa mengajak anak untuk mengunjungi museum ilmu pengetahuan. Yang ketiga, self smart atau kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini cenderung lebih suka bermain sendiri, namun ia bisa mengatur emosi dengan baik. Anak dengan tipe kecerdasan self smart yang dominan biasanya memiliki ambisi dan sudah tahu ingin jadi apa saat besar nanti. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengomunikasikan perasaannya dengan baik. Kita bisa mengajak si kecil berbicara mengenai perasaannya dan menanyakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Bisa juga dengan mengajak mereka melakukan aktivitas yang bersifat reflektif, seperti yoga. Yang keempat, people smart atau kecerdasan interpersonal. Berbanding terbalik dengan self-smart, anak yang memiliki tipe kecerdasan ini lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat bermain. Kita bisa mengajak anak bermain bersama di luar rumah atau sering mengajak si kecil datang ke acara keluarga untuk bersosialisasi. Yang kelima, music smart atau kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal sepertinya menjadi salah satu tipe kecerdasan yang paling mudah dilihat oleh orang tua. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan ini antara lain suka bernyanyi, bergoyang, mendengar musik, suka mendengarkan lagu, dan lain-lain. Yang keenam, picture smart atau kecerdasan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terlihat dari kesukaannya menggambar, mencoret-coret kertas, mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain-main membangun sesuatu menggunakan balok. Untuk mendukung kecerdasannya, berikanlah ia buku gambar, perlengkapan untuk mewarnai seperti kuas dan cat air, serta kamera. Seringlah melakukan kegiatan menggambar bersama. Yang ketujuh, body smart atau kecerdasan kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan ini umumnya sangat aktif, seperti suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda dan mempelajarinya atau membuat sesuatu dengan tangannya. Untuk mendukung kecerdasannya, Anda bisa memberikan anak mainan balok-balok kayu, kantong pasir, agar ia bisa membangun suatu bangunan atau rumah-rumahan. Bisa juga memberikan anak
tali untuk bermain lompat tali. Anak dengan tipe kecerdasan kinestetik ini sangat senang diajak berolahraga bersama keluarga, membuat prakarya, atau menonton pertunjukan. Yang kedelapan, nature smart atau kecerdasan naturalis. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat suka bermain di alam. Ia juga menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, dan suka dengan tanaman. Untuk mendukungnya, berikan anak binatang peliharaan, akuarium, atau sediakan lahan untuk berkebun. Lantas, bagaimana dengan kecerdasan yang kesembilan? Ini adalah kecerdasan yang banyak dibahas para ahli untuk melengkapi teori kecerdasan Gardner, yaitu kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kemampuan untuk memahami tuntutan yang ada di lingkungan, mengetahui apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Bila dikaitkan dengan teori multiple intelligence milik Gardner, kecerdasan moral dapat dimasukkan atau berkaitan dengan kecerdasan interpersonal. Jadi, tentu saja juga perlu diidentifikasi dan dikembangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.